Sekali lagi, tidak ada satupun dalam Al-Quran surat yang mampu menandingi dua surat ini. Kalau seseorang membaca untuk memohon perlindungan kepada Allah, maka surat-surat yang lain nggak ada, kecuali ini yang paling hebat itu. Maka sampai akhirnya dua surat itu dalam bahasa Arabnya disebut Al-Mu'awwidhataini gitu. Sebabnya Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu dua surat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa takut dan meminta perlindungan kepada Allah, dua surat ini kalau dibaca oleh siapa yang membacanya lebih hebat dibandingkan dengan bacaan apapun kalau ada minta perlindungan. Ini yang terbaik. Begitu saya dapat dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tidak ada satupun surat dalam Al-Quran yang kalau dibaca oleh seseorang melebihi kehebatan dari dua surat memohon perlindungan ini, Al-Mu'awwidhatain. Dan Al-Mu'awwidhatain ini kita hafal. Cuman sejauh mana kita memahaminya itu sebuah pertanyaan. Kalau hafalnya pasti hafal. Tapi sejauh mana kata-kata tersebut dipilihkan oleh Allah sampai begitu tepatnya kalau kita minta doa dengan surat ini. Al-Mu'awwidhatain itu kan kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Al-Mu'awwidhatain kita hafal itu, nama suratnya disebutkan oleh Nabi Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Hafallah kita ini ya. Karena rata-rata gacuan kita baca dalam sholat kan rata-rata ayat-ayat ini. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kalaupun ganti qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas agak sedikit bosan. Inna a'tainakal kautsar dengan ara'aita. Ya, masih jangkauan gitu ini. Baca itu aja. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Ustaz, kalau hafalan saya nggak banyak, saya bacanya baca sholat ini suratnya itu aja, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul ya. Saya rasanya malu baca gitu, Pak, tapi kalau ngapal susah. Kira-kira gimana ya sholat saya? Oh bagus, nggak apa-apa. Toh bacaan ini kan bacaan sunnah aja, bukan bacaan wajib. Bahkan kalau Bapak baca qul ya dari pagi sampai malam lagi qul ya dalam sholat, kita sudah memperingan tugas malaikat itu. Ya, karena catatan malaikat paling-paling idem gitu. Bahkan seminggu kita udah catat sama yang kemarin, paling gitu seminggu itu. Berarti kan kita sudah memperingan tugas malaikat sebenarnya gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua memahami itu sesuai dengan apa yang saya tahu, mengutip beberapa pandangan-pandangan para ulama yang saya coba sajikan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang meminta kepada Allah, teksnya ditawarkan oleh Allah, dikasih. Jadi sumber doa itu ada 3 nih, sumber doa. Kalau kita berdoa, kemungkinan sumbernya 3. Pertama, doa itu sumbernya dari Quran. Kita ngutip Quran, itu sumber doa. Quran. Kedua, sumber doa itu hadis. Nah, kita ngutip tuh, ada doa ini, hadis. Yang ketiga, sumber doa itu ya karangan kita sendiri, atau karangan para ulama, atau disebutlah karangan manusia lah, gampangnya gitu. Itu kan 3. Satu, kalau kita doa, kalau nggak ngutip dari Quran, kalau nggak ngutip dari hadis, ya bikinan manusia, atau kita sebut dengan ulama, atau bahkan kita sendiri punya teks itu. Itu 3 sumber. Ya, kita berdoa tuh. Mana yang paling baik? Semuanya sama. Bukan berarti kalau Bapak ngutip dari Al-Quran jauh lebih baik daripada doa yang Bapak karang sendiri. Belum tentu itu. Kalau Bapak ngambil ini doa dari Quran, bacanya ini, kemudian lebih bagus daripada doa yang saya sendiri bikin. Belum tentu. Sebab kehebatan doa itu kan bukan pada teksnya. Tapi kehebatan doa itu justru ada pada keyakinan kita baca doa itu yakin apa enggak. Gitu. Bukan teksnya. Kalau teksnya yang menyebabkan keterkabulan, sekali lagi nih, kalau teks yang kita baca dan teks itulah yang menyebabkan keterkabulan, maka kalau ada Nabi baca doa itu hasilnya begini, kita baca doa itu hasilnya pasti sama itu. Karena teksnya yang kita yakini itu. Tapi bukan teksnya. Nabi Ibrahim ketika dilempar pakai ketapel pada saat Raja Namrud murkanya luar biasa karena Nabi Ibrahim tidak mau tunduk kepada Raja Namrud dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Raja Namrud jengkel, kemudian Nabi Ibrahim dihukum dengan cara ditarik pakai ketapel. Gitu. Apinya membumbung tinggi di sana itu. Kenapa harus pakai ketapel? Karena nggak ada orang yang bisa mendekati api itu saking panasnya luar biasa. Maka dari jauh ditarik. Kemudian Nabi Ibrahim dilepaskan lewat ketapel tersebut membumbung di udara.
Pada saat dia melambung di udara itulah, maka kita hafal ini. Ucapan Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang hafal kita ini? Kalau saya baca ayat ini semua kumat kamit semua, kok saya lihat mulutnya itu. Berarti kan kita hafal loh ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup Allah bagiku, hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Nikmal maula wa nikmal wakil, sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang aku wakilkan urusanku kepada Allah. Nikmal maula wa nikman nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada satupun daya dan kekuatan di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah yang saat ini aku minta. Dalam kitab tafsirnya Imam Qurtubi, saya baca Imam Qurtubi, malaikat Jibril nawarkan mau memberikan bantuan katanya kepada Nabi Ibrahim ini. Sini saya bantu, saya selamatkan kamu. Maka Nabi Ibrahim nolak. Nggak usah pakai bantuan malaikat. Aku minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau menginginkan aku selamat, tapi aku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jibril konon katanya pernah menawarkan Nabi Muhammad saat di Thaif dilempari batu, "Mau apa engkau ya Rasul? Aku timpakan mereka dengan 2 gunung ini?" Nggak usah. Biar sajalah. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Allah ampuni mereka nggak tahu kok. Jibril nawarkan kepada Nabi Ibrahim, mau aku tolong, aku selamatkan kamu. Maka Nabi Ibrahim bilang, gak usah, cukup Allah bagiku. Hasbi Allah, Allah yang bakal nolong kepada. Saat itulah Nabi Ibrahim itu 100% keyakinan kepada Allah, 0 keraguan-raguannya. Maka begitu dia yakin Allah bakal menolong, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu dilempar, bukankah Allah langsung menjawab keyakinan Nabi Ibrahim ini? Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim itu tuh. Kalau gitu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim bukan hasbi Allahnya sebenarnya sih. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim terhadap pertolongan Allah, bukan teksnya. Kalau teksnya yang menyebabkan keterkabulan, sekali lagi kalau teksnya yang menyebabkan keterkabulan, kita baca sekarang teks itu, hasilnya mungkin sama dengan Nabi Ibrahim itu. Begitu kita dilempar ke api, membumbung tinggi, kita bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuk gosong model kita gitu. Kenapa model kita Nabi Ibrahim kok selamat kita enggak Ustaz? Yakinnya enggak sama sampean itu. Yang keyakinannya beda. Kalau Nabi Ibrahim begitu kita dilempar kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, dalam hati kita bener enggak nih? Bener enggak nih? Bener enggak nih? Kan gitu itu. Ya gitu. Tapi Nabi Ibrahim kan enggak ada secuil keraguan. Sehingga doa yang paling hebat itu adalah doa yang dibaca atau diungkapkan dari keyakinan orang, bukan teksnya. Ya, jadi kalau mau doa pakai baca sendiri, tapi hebatnya luar biasa, begitu. Saya di kampung itu karena rumah saya pinggir sawah, gitu ada di kampung rumah orang tua, terus kemudian jadi punya saya beli karena pinggir sawah. Itu ada petani yang jauh datang situ. Itu maaf ya, dulu tuh sebelum saya bikin musola akhirnya. Itu kalau mereka bikin gubuk karena rumahnya jauh, bikinlah dia gubuk itu. Terus kalau mereka mau sholat karena susah mau pulangnya jauh, maka mereka berwudu pakai air yang lewat tuh di pinggir sawah, kalau di bahasa Sunda namanya susukan. Wah, airnya kan coklat. Ya, tapi boleh jadi wudu, boleh karena ngalir kok gitu. Ah, dia wudu. Bajunya kan nggak sewangi dan serapi kita itu. Bajunya boleh jadi sudah bau keringat meskipun boleh jadi bersih. Dia sholat di gubuknya itu tuh. Dia doa kepada Allah, dia punya anak 5, minta anak-anak kami lebih sukses kehidupannya dari kami. Pakai bahasanya, kalau mau pakai bahasa Arabnya nggak benar, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah. Tapi karena dia ungkapkan dari hati orang tua yang terdalam buat anak-anaknya, 5 anak-anaknya sukses itu. Ya, bukankah secara material mereka sukses, secara pendidikan mereka sukses, keluar dari mulut orang yang baca doanya cadel atau boleh jadi berantakan bacaan doanya itu. Tapi karena diungkapkan dengan setulusnya, dengan keyakinannya, dikabul tuh. Bukankah kalau gitu? Keyakinanmu gimana? Maka ketika kita berdoa, ayat ini mengajarkan ketika manusia pengen minta perlindungan kepada aku karena dia selalu takut, maka Muhammad sampaikan kepada manusia. Teksnya begini, teksnya.